Di tengah maraknya wabah virus corona atau COVID-19 yang menjadi perbincangan di beberapa wilayah negara termasuk Indonesia, ada beberapa tips yang dapat kita lakukan untuk mengantisipasi penyebaran virus. Selalu terapkan etika menutup mulut atau hidung saat batuk dan bersin dengan menggunakan tisu atau sapu tangan saat berada di tempat umum. Lalu, buanglah sampah tisu bekas pakai ke dalam tempat sampah tertutup. Yang paling penting, biasakan cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir setelah melakukan kegiatan apapun. Jika tidak tersedia air, kita juga dapat menggunakan cairan pembersih tangan yang mengandung alkohol 70 hingga 80%. Jika merasakan gejala seperti demam tinggi dan batuk secara berkala, jangan segan untuk mengecek kesehatan di tempat pelayanan kesehatan terdekat. Dan jangan lupa gunakan masker untuk mengurangi penyebaran penyakit kepada orang di sekitar. Tak hanya tentang COVID-19, melakukan cek kesehatan secara rutin juga dapat membantu kita memahami kondisi tubuh, serta pencegahannya dari berbagai macam penyakit. Jika sedang sakit, kurangi aktivitas di luar rumah untuk beristirahat dan membatasi kontak dengan orang lain. Jangan lupa berikan informasi kepada dokter dan tenaga kesehatan mengenai riwayat perjalanan. Yuk bijak menggunakan sosial media dengan tidak menyebarkan berita hoaks tanpa sumber yang terpercaya. Lindungi privasi pasien dan saling mengingatkan untuk perangi virusnya, bukan pasiennya. Ucapan terima kasih atas bantuan berupa 1 unit ambulan khusus ya, infeksi dan APD para petugas percepatan COVID-19 Provinsi DKI Jakarta. Bantuan ambulan ini sangat bermanfaat untuk pencegahan dan pengendalian COVID, khususnya membantu tugas para medis memobilisasi pasien dan tenaga medis serta meningkatkan akses masyarakat menuju layanan kesehatan. Dengan adanya tambahan armada ambulan dengan bantuan Bapak Ibu, secara psikologis dapat memberikan rasa tenang kepada masyarakat karena bantuan Bapak akan sangat berarti bagi kepentingan warga, khususnya bagi mereka yang terdampak. Bisa segera ditangani dan diatasi. Kita memang membutuhkan ambulan khusus infeksi seperti ini, terutama sesuai dengan standar WHO. Standar yang dimaksud antara lain adalah kabin pasien terpisah dengan kabin pengemudi. Jadi memang harus ada sekat, pintu keluar satu pintu dari belakang dapat dibuka ke atas ke samping, jendela ke utara dan dilapisi kaca film berwarna gelap. Sistem sirkulasi udara menggunakan heating, ventilasi dan AC. Terdapat filtrasi udara atau hemat filter. Terdapat sinar ultraviolet, terdapat tekanan negatif untuk kasus-kasus yang benar-benar kritis. Terdapat intercom untuk komunikasi antara pengemudi dan kabin. Inilah beberapa syarat yang dimintakan WHO.
medis, kami berharap Superindo terus berpartisipasi, berkontribusi dan berkolaborasi dalam penanganan COVID. Bapak Ibu yang kami hormati, memang pemerintah pusat punya anggaran yang besar terkait APBN dan APBD di daerah. Namun betapapun besarnya dana yang kita miliki, dana yang kita berikan, kita peruntukkan, itu tidak cukup. DKI telah menganggarkan 5,32 triliun di 3 sektor. Sektor pencegahan dan penanganan COVID itu sendiri, sektor jaring pengaman sosial, bantuan sembako, dan lain-lain, dan sektor pemulihan ekonomi. Dana ini kami rasa belum cukup untuk bisa melakukan percepatan daripada penanganan COVID ini. Untuk itulah kami sangat berterima kasih dan bersyukur Bapak Ibu dan teman-teman di usaha lainnya berpartisipasi turut membantu pencegahan dan penanganan dengan berbagai cara sesuai dengan kemampuan masing-masing. Padahal kami memahami bahwa Bapak Ibu juga termasuk yang terdampak, bukan terpapar tapi bisa terkapar. Jadi kalau Pak Doni itu menyampaikannya begitu, jangan sampai kita terpapar tapi juga jangan sampai terkapar. Ini usaha adalah satu dunia yang paling merasakan dampak di samping yang terpapar pasien itu sendiri. Dia terpaksa harus berhenti, pegawainya harus berhenti, kemudian produk-produk tidak bisa dijual, tidak bisa dipasarkan dan lain. Untuk ini memang kita harus mengambil beberapa langkah, Pak. Mengambil terobosan-terobosan mungkin dengan metode baru, dengan online, dengan multi level marketing dan lain sebagainya. Itu ada strategi yang khusus tertentu yang lain, mungkin juga yang unik untuk bisa memasarkan produk yang kita miliki. Itu juga tantangan kita ke depan. Kemudian yang kedua juga terkait dengan dunia usaha juga yang tadi harus punya cara-cara dan khusus supaya bisa survive menghadapi COVID-19. Bapak Ibu, kami sudah memperpanjang masa PSBB sampai 4 Juni. Karena kalau kita tidak perpanjang, kami khawatir di masa Lebaran ini, akhir Ramadan dan masa Lebaran ini, masyarakat akan keluar karena jenuh selama hampir 2 bulan, mungkin di lingkungan rumah, mungkin di rumah, di kamar, ya. Nonton, tidur, makan, ke toilet, itu aja Pak yang dikerjakan. Badan tambah gemuk, tidak bergerak, olahraga berkurang dan sebagainya, hidup membosankan di rumah. Nah, jadi masuk Ramadan, sore-sore sambil cari bukaan, takjil keluar sambil jenuh. Jadi karena faktor kejenuhan, faktor Ramadan, faktor mencari makan dan sebagainya. Kami khawatir di penghujung Ramadan ini akan mencapai klimaks. Untuk itulah kami sesegera mungkin memperpanjang PSBB sampai 4 Juni dan mengambil berbagai kebijakan regulasi Pak Pergub 41 memberi sanksi. Jadi kami bukan pelonggaran, justru kami melakukan pengetatan. Jadi penurunan angka harus kita ikuti dengan bersyukur dengan lebih patuh, lebih disiplin, lebih taat. Di sisi lain kalau kita lihat ke belakang, banyak virus, banyak penyakit demam berdarah, umpamanya DBD, silakan Ibu. Itu ternyata DBD sampai sekarang belum ada Pak Ibu vaksin. Sekalipun belakangan banyak negara klaim sudah menemukan vaksin, sedang memproduksi dan sebagainya. Kita juga di beberapa daerah punya obat tradisional, obat herbal yang bisa. Tapi kenyataannya belum ada yang bisa diakui sebagai vaksin daripada virus corona. Nah kalau demikian sampai kapan kita harus mengalami hidup seperti ini? Kalau terus seperti ini dunia usaha tidak bisa jalan, pada akhirnya pemutusan hubungan kerja, ekonomi tidak bergerak. Apalagi sektor-sektor informal yang hari ini bekerja, hari ini dapat uang, hari ini baru bisa makan. Banyak ternyata. Kasihan mereka kelompok seperti itu.
kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin Bapak Wagub, kami dari Badan Pengelolaan Aset Daerah mohon izin terkait dengan bantuan ini secara administratif, surat tertib administratif Bapak Wagub. Ini nanti akan kami tindak lanjuti dengan Biro Kerjasama dan dengan Superindo untuk kita lakukan berita acara serah terima barang. Jadi kita akan buat nanti dokumentasi berita acara serah terimanya dari Bapak, dari Superindo kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta, CQ Badan Pengelolaan Aset. Kemudian dari kami, dari Badan Pengelolaan Aset, akan kami teruskan kepada Dinas Kesehatan untuk dilakukan pencatatan di Dinas Kesehatan dan akan digunakan alat itu. Saya kira demikian Bapak Wagub, tindak lanjut dari kami dari BPAD. Terima kasih, saya kembalikan Bapak Wagub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon everybody, distinguished guests. Terima kasih banyak. Saya mewakili Bapak PLT Kepala Biro Kerjasama Daerah. Saat ini beliau sedang berkoordinasi dengan pemerintah Kota Bekasi terkait pembayaran tipping fee untuk Bantar Gebang. Izin melaporkan Pak, kami sudah melaksanakan kegiatan kolaborasi khususnya melalui kanal Jakarta Development Collaboration Network sejak tanggal 22 April sampai dengan 15 Mei dan sudah terkumpul 177 kolaborator yang terdiri dari berbagai entitas, baik dari perusahaan nasional atau multinasional, kemudian juga dari LSM, NGO, baik dalam maupun luar negeri. Dan semua itu sudah dikoordinasikan langsung dengan gugus tugas untuk pemberian bantuan tersebut. Selanjutnya dari Superindo, dari PT Lion Superindo, hari ini juga kita akan menerima, terima kasih banyak Bapak Ibu, menerima bantuan berupa 1 unit ambulans untuk transfer pasien infeksi COVID-19 dan 50 set APD lengkap. Untuk itu kami sangat mengucapkan terima kasih dan kita akan membantu untuk mengadministrasikan bantuan tersebut dengan gugus tugas COVID-19 Provinsi DKI Jakarta. Baiklah, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih atas bantuan dan dukungannya. Mudah-mudahan baik, berkah dan sukses buat Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One, two, three. Satu, dua, tiga. Oke. Kita foto bersama. Thank you. Ambulan dan juga baju khas ini. Ya, kami atas nama Pemprov DKI Jakarta dan atas nama warga Jakarta menyampaikan terima kasih kepada Lion Superindo yang memberikan bantuan ambulan infeksi atau ambulan khusus dan APD yang tentu sangat dibutuhkan oleh warga yang terpapar dan untuk kami, petugas-petugas kami di bidang medis ya. Ambulan ini ambulan yang baik, yang khusus, yang memang disesuaikan dengan kebutuhan, menyesuaikan dengan standar kesehatan dan standar WHO. Jadi tentu bantuan daripada teman-teman dari Lion Superindo akan sangat baik dan berarti. Mudah-mudahan bantuan ini tidak hanya baik bagi Superindo, baik bagi Pemprov dan warga, tapi juga mendorong dunia usaha lainnya untuk sama-sama berpartisipasi. Partisipasi dunia usaha pihak swasta sangat dibutuhkan dan memang saatnya kita berbagi ya dalam situasi yang sulit ini dibutuhkan kebersamaan, persaudaraan, solidaritas ya kita semua untuk bergotong royong mengatasi masalah COVID-19 ya. Ke depan kami akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan bagaimana dalam rangka berdamai dengan virus corona ya supaya kita bisa meningkatkan kebersihan diri, meningkatkan kesehatan, menjaga jarak. Kita punya protokol COVID khusus, punya protokol kesehatan ke depan. Juga pihak swasta ke depan harus bisa menyesuaikan ya
dengan cara-cara yang baru, hidup yang baru, berjualan yang baru, berdagang yang baru, berbisnis yang baru. Saya yakin teman-teman dunia usaha bisa menghadapinya, mengatasinya, dan ke depan bisa survive. Sekali lagi terima kasih bagi Superindo dan dunia usaha lainnya yang terus berpartisipasi untuk kepentingan warga dan kita semua. Terima kasih. Gitu, DKI Jakarta. Maaf saya bicara bahasa Inggris. Okay. As Superindo, we have a promise to our society. We say always lebih segar, lebih hemat, and lebih dekat. And I think it's more than ever important to be lebih dekat. That's what we do in our 179 stores, but also in the society where we live. And I think DKI is really fighting with the whole society the COVID-19, and we discussed also internally with Superindo how we can help DKI in this way. And we thought that an ambulance with all the facility in place, all the facility to handle COVID-19 patients, that would be a gift that's not only for now, but also can be used also in the future by DKI. And besides this well-equipped ambulance for COVID-19 patients, we also have given 50, personal protection equipment for all those who are really in the front line, who helps us, because I think we always have to be aware that something happens with us, that we also want to have the best care at that moment in time, and we cannot do it alone. I think the government cannot do it alone. We cannot do it alone. We have to do it together. So I also hope that other companies will follow also our example in everything we do to fight COVID together. And let's hope that in that way we will survive in this way. And I really believe, I lived for a long time in Indonesia, I came many times in Indonesia, but I think this country has everything in it to bounce back really quick, and that's also the trust I have, as long as we fight together. Thank you.